Kesempatan ini saya akan membahas hal-hal yang terkait dengan supervisi klinis, di mana supervisi klinis merupakan salah satu dari supervisi pembelajaran yang dikenal selama ini di lingkungan pendidikan, baik itu dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas sekolah. Untuk lebih dalamnya pembahasan ini, silahkan ikuti video berikut. Pertanyaan pertama yang akan kita jawab ialah, apa itu supervisi? Supervisi dapat diartikan sebagai bantuan profesional yang diberikan terhadap guru oleh orang-orang yang dianggap cakap agar terjadi peningkatan kinerja demi peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan secara umum. Selama ini, orang mengidentikan supervisi itu dengan pengawasan. Padahal sebetulnya supervisi lebih luas dari itu. Dan fokus dari supervisi adalah pemberian bantuan dan pembinaan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. Paling tidak kita mengenal 4 model supervisi pembelajaran. Model pertama adalah supervisi konvensional. Model kedua, supervisi ilmiah. Yang ketiga ada supervisi artistik. Dan yang keempat, supervisi klinis. Mengapa disebut supervisi klinis? Dan seperti apa langkah-langkah dalam supervisi klinis? Inilah fokus kita pada sesi ini. Ada 2 istilah yang kita dengar dalam sebutan ini, yaitu supervisi dan klinis. Selama ini mungkin kita lebih banyak mengenal istilah klinis di dalam bidang kesehatan. Ketika ada orang merasakan sakit, maka dia akan pergi ke dokter, ke klinik. Apa hubungannya dengan klinis di dalam supervisi ini? Pada prinsipnya itu sama. Guru merasakan adanya masalah pada dirinya. Kemudian dia punya keinginan untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Untuk memperbaiki, dia harus menemui orang yang dianggap mampu menyelesaikan solusi dari permasalahannya. Siapa dia? Yaitu supervisor pendidikan, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Supervisi klinis dilaksanakan mesti berdasarkan inisiatif dari guru itu sendiri. Ini prinsip pertama. Jadi guru merasakan dalam dirinya ada masalah, kemudian dia punya inisiatif untuk menyelesaikan masalahnya tersebut.
dengan menemui orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya. Siapa dia? Kepala sekolah atau pengawas sekolah. Yang kedua, prinsip dari supervisi klinis ini adalah terciptanya hubungan yang bebas tanpa tekanan antara kepala sekolah atau pengawas sebagai supervisor dengan guru yang akan diberikan bimbingan atau bantuan. Yang ketiga, terciptanya hubungan manusiawi yang interaktif. Apa maksudnya? Terjadinya hubungan kolegial, bukan struktural. Hubungan yang erat, hubungan yang harmonis, sehingga menimbulkan suatu keinginan untuk menyampaikan segala sesuatunya terhadap supervisor. Yang keempat, permasalahan yang dibahas atau objek yang dibicarakan memang betul-betul sesuatu yang dirasakan oleh guru dalam proses pembelajarannya, bukan hal-hal yang di luar itu, hal-hal administratif, bukan, tetapi betul-betul yang dirasakan oleh guru dalam peningkatan kompetensi pembelajarannya. Dan yang kelima, prinsip dari supervisi klinis ini adalah betul-betul sesuatu yang spesifik. Spesifik maksudnya berfokus kepada keterampilan-keterampilan mengajar guru. Misalnya, kita bisa berfokus kepada 8 keterampilan mengajar atau 8 keterampilan dasar mengajar guru. Sehingga guru betul-betul bisa meningkatkan kemampuannya dalam membelajarkan siswa. Namun segala maaf kau berikan, guruku tersayang. Pada sesi terakhir ini, kita akan membahas langkah-langkah dari supervisi klinis. Ada 5 langkah supervisi klinis yang umum dipahami dari beberapa teori-teori belajar yang kita baca. Dalam hal ini, kami akan mencoba membahas 5 langkah menurut Kogan sebagai salah seorang pencetus dari supervisi klinis. Yang pertama, langkah awal dari supervisi klinis adalah pertemuan awal antara supervisor dengan guru. Pertemuan awal baru bisa terjadi setelah guru merasakan adanya permasalahan pada dirinya, kemudian memiliki inisiatif untuk menemui supervisor pendidikan, menyampaikan permasalahan tersebut, kemudian meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya, paling tidak permasalahan itu berkaitan dengan 8 aspek keterampilan mengajar guru. Cinta tanpamu, apa jadinya aku? Karena inilah sebetulnya pondasi dasar seseorang bisa memberi pembelajaran dengan baik kepada peserta didiknya. Apa yang dilakukan pada observasi awal? Pada observasi awal, guru menyampaikan semua permasalahannya, kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan dengan supervisor dan guru tentang objek-objek yang akan diperbaiki, instrumen yang akan digunakan, kemudian langkah, waktu, serta teknik seperti apa yang akan dilakukan.
Yang kedua, langkah supervisi klinis adalah observasi kelas. Observasi kelas dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah disepakati pada pertemuan awal. Kemudian supervisor hanya berfokus kepada apa yang sudah disepakati pada pertemuan awal. Kalau misalnya ditemukan ada permasalahan lain, maka permasalahan ini dijadikan catatan terlebih dahulu untuk dibicarakan pada siklus yang lainnya. Langkah ketiga yang dilakukan adalah melakukan analisis dan interpretasi data. Supervisor, dalam hal ini kepala sekolah atau pengawas sekolah, melakukan analisa data terhadap instrumen yang sudah diperoleh dari observasi kelas, kemudian melakukan interpretasi, melakukan kesimpulan apa sebetulnya permasalahan yang dihadapi oleh guru berdasarkan data yang kita temukan dalam lembar-lembar observasi. Setelah itu baru diadakan pertemuan akhir antara supervisor dengan guru. Pada pertemuan ini dibahaslah semua temuan-temuan selama observasi kelas, semua hasil dari analisis data, dan semua interpretasi dari supervisor terhadap apa yang terjadi. Kemudian memberikan solusi-solusi perbaikan berdasarkan teori-teori, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh supervisor. Hal ini tentu akan menjadi catatan khusus bagi guru untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dan terakhir, langkah kelima dari supervisi klinis, supervisor melakukan pendalaman terhadap 4 langkah supervisi klinis yang sudah dilakukan untuk menjadikan bahan perbaikan pula untuk supervisor. Kenapa harus dilakukan perbaikan? Karena supervisor juga akan melakukan supervisi klinis terhadap guru-guru yang lainnya, sehingga kemampuan supervisor juga terus meningkat dalam membantu guru. Sampai di sini, satu siklus supervisi klinis selesai dan dapat dilanjutkan pada siklus-siklus berikutnya. Seandainya permasalahan yang dijadikan pembahasan itu belum maksimal terselesaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, pencinta dan pelaku pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.